Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muslim Asidiki, mahasiswa Universitas Cyber Asia, Prodi Manajemen kelas MJ 502. Di sini saya akan mempresentasikan terkait pemaparan jawaban dari UAS mata kuliah Manajemen Risiko yang sudah diberikan. Izin share screen terlebih dahulu. Manajemen Risiko, mata kuliah Manajemen Risiko. Kelas MJ 502. Prodi Manajemen dengan nama mahasiswa Muslim Asidiki dengan nomor NIM 210201010089 dengan dosen Bapak Joko Suharyanto SEMMCPOD. Bisnis bisnis e-commerce mekar, jumlah SDM layu. Ini sumber berita dari CNN Indonesia. Dalam beritanya, pemerintah menyebut bahwa industri perdagangan elektronik atau e-commerce tanah air masih kekurangan sumber daya manusia SDM yang mumpuni. Kondisi ini berbanding terbalik dengan perkembangan bisnis e-commerce yang semakin merekah. Berdasarkan data Asosiasi E-commerce Indonesia, nilai transaksi belanja online tahun 2016 tercatat sebesar 75,76 triliun dengan jumlah transaksi sebanyak 24,7 juta. Angka ini berpotensi melesat mencapai 1,700 triliun pada 2020. Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan, saat ini pemenuhan SDM bagi industri e-commerce di Indonesia dianggap paling rendah di dunia. Makanya dibutuhkan langkah gesit untuk mempercepat ketersediaan SDM tersebut. Kami perlu melakukan terobosan. Kementerian Ketenagakerjaan akan melakukan bagaimana tenaga kerja asing yang skill ahli, bukan non skill non ahli yang benar-benar skill ahli bisa dibutuhkan di Indonesia. Jelas Rudiantara Rabu 13/12. Tentu saja metode tersebut hanya berlaku dalam jangka pendek. Adapun dalam jangka panjang, pemerintah perlu menyusun pendidikan kerja yang sesuai dengan kebutuhan sektor e-commerce. Kalau Menkominfo membuat beasiswa untuk anak-anak dalam bentuk homeschooling, sehingga Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Riset dan Teknologi dan Pendidikan tingkat harus masuk, bisa jadi silabus bagi sekolah menengah kejuruan atau SMK, karena Indonesia kan nggak ada talenta-talentanya tidak mumpuni. Identifikasi sektor bisnis retail terhadap dampak lemahnya SDM. Sektor bisnis yang terdampak adalah sektor bisnis retail. Lemahnya SDM pada sektor retail yang ditandai dengan kurangnya keterampilan, pengetahuan, dan motivasi dapat menghambat pertumbuhan dan daya saing bisnis retail. Juga dengan adanya aspek seperti penurunan produktivitas, kualitas layanan, pelanggaran yang buruk, peningkatan turnover karyawan, dan kesulitan dalam beradaptasi dengan perubahan teknologi. Terdapat beberapa indikator terhadap lemahnya sumber daya manusia di sektor bisnis retail. Beberapa faktor lemahnya SDM di sektor bisnis retail adalah tingkat pendidikan dan keterampilan yang rendah, kurangnya pengalaman kerja yang relevan, motivasi kerja yang rendah, tingkat turnover karyawan yang tinggi, rendahnya tingkat kehadiran atau absensi, kurangnya pemahaman tentang produk dan layanan yang ditawarkan, dan keterampilan komunikasi yang buruk dan ketidakmampuan menggunakan teknologi yang baru. B. Jenis jenis risiko SDM yang dihadapi adalah jenis risiko motivasi dan produktivitas yang rendah. Sumber daya manusia merupakan aset yang sangat berharga bagi sebuah organisasi. Kualitas SDM yang tercermin dari motivasi dan produktivitas secara langsung berdampak pada kinerja dan daya saing organisasi. Motivasi sendiri dapat didefinisikan sebagai dorongan internal yang memicu, mengarahkan, dan mempertahankan perilaku individu menuju pencapaian tujuan. Produktivitas di sisi lain merupakan ukuran efisiensi dan efektivitas dalam memanfaatkan sumber daya untuk menghasilkan output yang diinginkan.
Rendahnya motivasi dan produktivitas SDM dapat menjadi masalah serius yang mengganggu operasi dan pertumbuhan organisasi. Dampaknya dapat berupa penurunan kualitas produk jasa, peningkatan biaya operasional akibat kesalahan dari rework, hilangnya pelanggan, dan meningkatnya turnover karyawan. Oleh karena itu, penting bagi organisasi untuk secara proaktif mengidentifikasi resiko-resiko yang berpotensi menyebabkan rendahnya motivasi dan produktivitas SDM. Dalam konteks motivasi dan produktivitas SDM, berikut beberapa resikonya. Satu, risiko terkait lingkungan kerja. Kondisi kerja yang tidak aman dan tidak layak, lingkungan kerja yang berisik, kotor, panas, atau berbahaya dapat menurunkan motivasi dan konsentrasi karyawan. Yang kedua, kurangnya dukungan teknologi dan peralatan kerja. Ketersediaan alat dan teknologi memadai sangat penting untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja. Yang ketiga, kurangnya fleksibilitas kerja. Keterbatasan dalam mengatur jam kerja atau lokasi kerja dapat menurunkan kepuasan dan motivasi karyawan. Kemudian resiko terkait pengembangan karir. Kurangnya peluang dan pelatihan dan pengembangan. Karyawan yang tidak memiliki kesempatan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan, mereka cenderung merasa stagnan dan tidak termotivasi. Kurangnya jalur karir yang jelas. Ketidakjelasan mengenai peluang promosi dan peningkatan karir dapat membuat karyawan merasa tidak memiliki masa depan di perusahaan. Yang ketiga, kurangnya motorship dan coaching. Kurangnya bimbingan dari senior atau mentor dapat menghambat pengembangan karir karyawan. C. Analisa konsep manajemen risiko. Sektor bisnis retail perlu dianalisa dalam konsep manajemen risiko yang isinya di dalamnya adalah identifikasi, penilaian, dan mitigasi risiko SDM. Identifikasi risiko SDM sektor bisnis retail. Sektor bisnis retail perlu dianalisa dalam konsep manajemen risiko yang isi di dalamnya adalah identifikasi, penilaian, dan mitigasi risiko. 1. Tingkat turnover yang tinggi. Tingkat turnover karyawan di sektor retail cenderung tinggi, terutama di kalangan karyawan paruh waktu dan entry level. Hal ini menyebabkan biaya rekrutmen dan pelatihan yang tinggi, serta hilangnya pengetahuan dan pengalaman. Yang kedua, keterampilan dan kompensasi yang tidak memadai. Karyawan retail harus memiliki keterampilan dan kompetensi yang relevan, termasuk keterampilan layanan, pelanggan, keterampilan komunikasi, keterampilan penjualan, dan pengetahuan produk. Yang ketiga, masalah kesehatan dan keselamatan kerja. Karyawan retail rentan terhadap berbagai masalah kesehatan dan keselamatan kerja, termasuk cedera akibat mengangkat beban berat, terpeleset dan jatuh, serta paparan bahan kimia berbahaya. Penilaian risiko SDM dalam sektor bisnis retail. Setelah risiko-risiko SDM teridentifikasi, langkah selanjutnya adalah menilai kemungkinan likelihood dan dampak impact dari setiap risiko. Penilaian dapat dilakukan menggunakan berbasis metode seperti berikut: kuesioner dan survei. Mengumpulkan data dari karyawan dan manajer untuk mengidentifikasi persepsi mereka tentang risiko SDM. Analisis data. Menganalisa data SDM yang tersedia seperti tingkat turnover, tingkat absensi, dan data klaim asuransi untuk mengidentifikasi tren dan pola yang mengindikasikan adanya risiko. Benchmarking. Perbandingkan praktik SDM perusahaan dengan praktik SDM perusahaan lain di sektor retail untuk mengidentifikasi area di mana perusahaan lebih rentan terhadap risiko. Mitigasi risiko SDM dalam sektor retail. Setelah risiko dinilai, mitigasi yang tepat harus dikembangkan dan diimplementasikan. Beberapa mitigasi risiko yang umum digunakan dalam sektor bisnis retail meliputi: 1. Menghindari risiko. Menghindari aktivitas yang menimbulkan risiko tinggi. Contoh, menarik diri dari pasar yang sangat volatil. Mengurangi risiko. Mengurangi kemungkinan atau dampak dari risiko. Contoh, meningkatkan keamanan toko untuk mencegah pencurian. Yang ketiga, mentransfer risiko, mengalihkan risiko ke pihak ketiga. Contoh, membeli asuransi untuk melindungi dari kerugian akibat kebakaran atau pencurian. Yang keempat, menerima resiko. Menerima resiko dan mengembangkan rencana kontingensi. Contoh, mempersiapkan rencana cadangan untuk mengatasi gangguan rantai pasok.
Yang kelima, teknologi. Menggunakan teknologi untuk meningkatkan efisiensi operasional, keamanan data, dan pengalaman pelanggan. Contoh, menggunakan sistem point of sale yang aman dan teridentifikasi. Yang keenam, pelatihan karyawan. Melatih karyawan tentang prosedur keamanan, penanganan pelanggan, dan pengelolaan resiko. D. Strategi mitigasi yang dapat diterapkan oleh perusahaan mengatasi risiko SDM. Menawarkan fleksibilitas kerja. Menawarkan pihak fleksibilitas kerja seperti jam kerja yang fleksibel dan kesempatan untuk bekerja dari rumah. Kemudian dua, memberikan pelatihan dan pengembangan yang memadai. Memberikan pelatihan dan pengembangan yang memadai kepada karyawan untuk meningkatkan keterampilan dan kompetensi mereka. Yang ketiga, menerapkan program motivasi dan penghargaan untuk meningkatkan moral dan produktivitas karyawan. Yang keempat, melakukan pemeriksaan latar belakang terhadap calon karyawan untuk mengurangi risiko pencurian dan kecurangan. Yang kelima, menerapkan prosedur keamanan dan keselamatan kerja yang ketat untuk melindungi karyawan dari cedera. Yang keenam, menerapkan sistem pengawasan dan kontrol internal yang efektif untuk mencegah dan mendeteksi pencurian dan kecurangan. Terima kasih. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada presentasi UAS mata kuliah manajemen risiko ini. Mohon maaf jika ada kekurangannya. Jika ada kekurangannya itu baik dari diri saya sendiri dan jika ada lebihnya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.